Kita bersyukur karena ada 20 syarat bahwa APBN itu ketika ditetapkan kan tidak langsung bisa digunakan, tetapi tetap harus dilakukan beberapa persyaratan untuk bisa digunakan. Nah, salah satu syarat yang hari ini terakhir yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi 9. So, kita akan evaluasi setiap hari. Dan sudah saya sampaikan, target kita dari Januari sampai April kan akan mencakup 3 juta penerima manfaat. Kemarin saya dipanggil oleh Pak Presiden agar tidak terlalu memaksakan hari ini seluruhnya, tapi bertahap saja. Jadi yang sudah siap dilaksanakan, bagi yang belum siap secara bertahap dilaksanakan, terutama karena hari ini kami fokus untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 agar anggaran bisa digunakan. Lebih segitu ya. Kalau untuk di hari yang pertama ini? Kurang lebih antara 400 sampai 600 ribu. Nah itu kenapa di 26 provinsi aja tuh Pak? Itu pemilihannya tuh gimana sih? Tergantung kesiapan dari semua infrastruktur yang ada, karena kami kan mengedepankan kualitas ya. Pak Presiden pesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi hari ini dilakukan, dan untuk yang berikutnya yang sudah siap akan bertahap dilakukan, dan kami tadi sudah sepakat dengan Komisi 9 untuk pembukaan berikutnya nanti anggota Komisi 9 terlibat di dalam pembukaan satuan-satuan pelayanan tersebut. Ya, makan bergizi gratis ini jadi prioritas program ya untuk eranya Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ini hari kedua nih pelaksanaan makan bergizi gratis. Kalau kita lihat di sosial media kita itu antusiasnya luar biasa. Tapi kalau dari hasil survei dari LSI sendiri bagaimana? Sudah kita hadirkan narasumber kita, ada Pak Toto Hizul Fatah, Direktur Eksekutif LSI. Selamat pagi. Pagi. Baik, sebelum kita tanya-tanya soal bagaimana sih antusias responnya, sentimen negatif, positifnya mana nih yang lebih banyak? Mungkin kita pantau dulu ya Pak Toto, bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis di wilayah Jakarta dan juga wilayah Medan. Sudah ada rekan kami Atika Harahap di Jakarta dan juga Wanasari di Medan. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Atika, bagaimana antusias anak-anak pada pagi hari ini? Wow, luar biasa loh. Ya, selamat pagi Putri, Arif dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari kedua makan bergizi gratis telah disalurkan di beberapa sekolah di wilayah Indonesia. Yang mana program ini merupakan program unggulan tercepat ala pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang telah lancar didistribusikan di sekolah-sekolah. Di tempat lalu saya mengabarkan ini di SD Susukan 8 pagi Ciracas tadi sudah didistribusikan dari SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kurang lebih tadi setengah 8 pagi kami melihat ini dari SPPG Ciracas telah sampai loading makanan bergizi gratis sampai di SDN Susukan 8 pagi Ciracas. Saat ini anak-anak mulai dari kelas 1 hingga dengan kelas 6, karena memang di SD 8 pagi ini ada tradisi senam per hari Selasanya, makanya hari ini dari pihak sekolah meminta untuk SPPG ini memberikan makannya lebih cepat, karena kalau dari informasi yang kami dapatkan pihak sekolah, kalau kemarin ini makanan tiba di sekolah setengah 9 pagi, namun karena hari ini ada senam massal begitu ya di hari Selasa, makanya dari pihak sekolah meminta untuk SPPG memberikan makanannya lebih awal, datangnya tadi setengah 8 pagi. Untuk mengetahui kenapa sih anak-anak hari ini makan di lapangan, sudah bergabung dengan kita Bapak Mahfuz selaku Kepala Sekolah SD Susukan 8 pagi Ciracas. Selamat pagi Pak Mahfuz. Selamat pagi Mbak Fitri. Pak Mahfuz, ini kita sedikit menanyakan, kalau ini kan hari kedua ya Pak didistribusikan makan bergizi gratis. Ini prosesnya gimana Pak? Karena kan tadi kan setengah 8 pagi lebih cepat. Dan kenapa sih anak-anak ini makannya di lapangan begitu? Ya. Baik, kalau hari pertama kami melaksanakan program makan bergizi gratis di kelas pada saat istirahat. Kalau hari kedua, setiap hari Selasa kami ada pembiasaan untuk senam bersama. Ini dalam rangka menjaga kesehatan tubuh anak. Dan sesuai dengan 7 kebiasaan anak hebat dari Pak Menteri, bahwa salah satunya adalah berolahraga yang teratur. Nah, kami minta kepada pengelola Badan Gizi PIC Ciracas, bagaimana kalau hari Selasa
setelah anak-anak senam, kami kumpulkan di lapangan. Biasanya sarapan bersama, tapi karena ada program makan bergizi, kami laksanakan di lapangan bersama-sama dengan anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Berarti per hari ini karena ada senam massal dilaksanakan di lapangan yang biasa di kelas begitu ya Pak. Itu tadi Putri dan juga Arif. Terima kasih Bapak. Mahfuz silakan melanjutkan aktivitasnya. Untuk informasi kenapa sih anak-anak makan di lapangan hari ini, karena memang ada senam massal. Saya penasaran ini makanannya hari ini lauk pauknya apa saja dan gimana sih review dari anak-anak? Halo, selamat pagi sayang. Namanya siapa? Nama aku Putri. Nama Putri, hari ini lauknya apa aja sih Putri? Boleh ditunjukin nggak? Ada telur, ada tempe, ada sayuran, sama buahnya jeruk. Oke, Putri paling suka ini apa nih? Paling suka sih telurnya. Telurnya kenapa? Telurnya enak gitu. Enak. Ini kalau sayurnya suka nggak? Kurang. Kurang kenapa? Ya. Terlalu keras gitu. Keras, masih keras. Kalau tempenya kenapa? Kalau tempenya biasa aja. Baik, terima kasih ya Putri. Semoga next bisa menjadi evaluasi ya Putri. Semoga lebih enak sesuai dengan Putri suka begitu ya. Itu tadi Arif dan juga Putri review dari salah satu anak-anak siswa-siswi yang ada di 8 Pagi Ciracas. Kita lanjut untuk mengetahui bagaimana sih antusias anak-anak yang ada di Medan ke Wanasari. Iya, kalau tadi di Jakarta makan siang gratis sudah dimulai, tapi di Medan saya akan mengajak Anda ke salah satu dapur catering di Jalan HM Joni Medan yang menjadi salah satu dapur menyiapkan ratusan porsi makan siang gratis untuk anak-anak khususnya siswa begitu ya. Dan di sini kita melihat ada banyak sekali menu yang sudah disiapkan sejak pagi tadi, dan tentunya untuk mengetahui lebih lengkap ini menunya apa saja, kemudian ada berapa banyak porsi yang disiapkan untuk makan siang gratis pada hari ini, saya akan berbincang bersama Ibu Megat Maulina. Selamat pagi Ibu. Ibu, ini ada berapa banyak porsi yang disiapkan hari ini untuk makan siang gratisnya? Untuk hari ini makan siangnya itu 500 pack ya. Untuk sekolah SMK 6 di Jalan Jambi, Medan. Oke, Bu, kita cerita menu-menunya dong. Ini menunya apa saja ya Bu ya? Boleh diceritakan, ada 3 nih ya. Apa saja Bu? Menunya itu pertama sekali karbohidrat itu ada di nasi ya. Proteinnya itu ada di ikan asam manis filet ya. Selanjutnya vitamin itu ada di di sayur capcainya. Nanti ada mineralnya, vitamin itu ada tadi ya, sama buah melon. Buah ya. Nanti ada juga air mineralnya. Oke. Ada susu juga nggak Bu nanti yang dibagikan ke siswa-siswi? Ini kalau untuk sekolah SMK enggak, itu untuk anak PAUD ya, PAUD dan TK yang ada susunya. Oke. Bu, dalam menentukan masakan atau menu-menu ini, kira-kira ada aturan khusus yang disiapkan ataupun yang diinstruksikan ke usaha ini untuk menyiapkan ratusan paket ini Bu? Makanan ini harus dia memenuhi gizi ya, 4 sehat. 4 sehat. Dia tuh variatif, bervariasi. Itu kalau nasi ya tetap nasi putih. Kalau variasi protein ya, protein dan sayurannya. Proteinnya itu nanti ada di daging, ikan. Ini sekali ini ikan filet ya. Iya, ikan. Ada telur, daging, ikan, ayam, telur. Okay. Nah itu silih berganti dan variasi juga menunya. Jadi nggak menunya asam manis saja, besok mungkin berbeda lagi gitu. Okay. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama TV One pagi ini. Dan pemirsa, untuk menyiapkan sebanyak 500 porsi makan siang gratis ini, pemilik catering menyiapkan ataupun mulai memasaknya sejak dini hari pada pukul 1 kemudian sampai pukul 6 pagi, dan hari ini rencananya pukul 9 ini akan didistribusikan ke sekolah tujuan. Saya kembalikan ke Arif Fadil dan Putri Windah di Jakarta. Baik, Wanasari dari Medan dan juga sebelumnya ada Atika Harahap di Jakarta. Terima kasih laporan langsung Anda. Segera kita ingin coba mengulik ya bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, tapi usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali saat lagi.
Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja kita kulik ya soal program makan bergizi gratis. Ini hari kedua ya, digelar serentak begitu di sejumlah titik. Dan langsung saja kita tanyakan ke Pak Toto. Pak Toto, gimana nih Pak, ini hari kedua, frekuensi percakapan soal program ini bagaimana? Ya, dari pengalaman kami di LSI DNJA melakukan ratusan kali survei, memang program-program populis ya, seperti bantuan, termasuk yang berbau gratis itu selalu mendapat respon yang positif dari mayoriti publik ya. Dan ini tergambar misalnya baik di pilkada maupun di pilpres ya. Sejak pilpres pertama SBY juga dia menerima berkah elektoralnya antara lain karena program BLT misalnya. Jadi ada sumbangan program BLT terhadap elektabilitas Pak SBY waktu itu. Dan siapa saja kandidat yang menyerang program itu, yang sangat populis itu dan harus menerima akibatnya, tidak disukai oleh publik. Nah, ini suka atau tidak faktanya seperti itu perilaku pemilih kita. Nah, begitu juga masuk pada masa Pak Jokowi ya, dengan bantuan sosialnya yang masif, juga dia menerima berkah dari itu. Nah, begitu juga dengan Pak Prabowo lewat program makan gizi gratis ini, saya kira suka atau tidak, faktanya ini salah satu faktor yang ikut menyumbang Pak Prabowo setidaknya di data survei di penghujung 2024 kemarin telah ikut mengantar beliau pada posisi puncak ya, popularity dan popularity-nya. Jadi tingkat perkenalan dan tingkat kesukaan. Ini saya kira masa bulan madu yang cukup tinggi ya buat... Angkanya berapa Pak? Di 90% publik suka kepada Prabowo, selain faktor pesona figur ya. Program makan gizi gratis ini juga direspon sangat positif oleh publik di angka 80%. Nah, pengenalan beliau di penghujung 2024 ketembus di angka 97%. Ini angka yang dari pengalaman kita melakukan survei, itu angka yang sangat potensial untuk terpilih biasanya. Jadi berbanding lurus antara pengenalan dan kesukaan. Dikenal oleh 97%, disukai oleh 90%. Ini angka yang sangat indah buat seorang calon untuk terpilih. Sangat potensial terpilih. Nah, khusus program gizi gratis, selain kita potret secara nasional, di mana ada 80% publik mengetahui program itu, dan dari 80% itu kurang lebih 78% mendukung dan menyukai program itu. Betul. Nah, ini tentu menjadi PR besar ya buat Pak Prabowo, karena naiknya pengenalan, naiknya popularity buat dia, tingkat kesukaan yang naik itu juga kan meningkatnya juga harapan kepada Pak Prabowo. Begitu apa yang diharapkan oleh mayoritas publik ini tidak terrealisasi dengan baik, misalnya apalagi tidak terrealisasi pun tapi misalnya banyak masalah, ini juga akan jadi PR besar nih buat Prabowo. Nah, LSI melihat yang sudah berjalan 2 hari ini, ada nggak muncul gitu loh ibaratnya? Iya, saya kira isu-isu yang muncul belum terpotret dengan update ya, terbaru, karena kita merujuk pada data kemarin, orang masih membayangkan itu bahwa ini program sangat bagus, ditunggu, diharapkan, tapi seperti apa realisasinya? Nah, saya kira baru jalan 2 hari. Baru jalan 2 hari, jadi belum bisa kita potret itu. Tapi mungkin yang tidak setuju tadi kan cuma 70 lah, dari 80% tadi sekitar 70%-an itu setuju. Sisanya ini tidak setuju, alasannya apa? Tidak mendukung? Kebanyakan sih karena pertimbangan pesimis bahwa ini tidak terrealisir, tapi kecil ya. Ada juga sebagian yang tidak tahu dan tidak jawab. Nah, ini juga yang terpotret dari survei kita di beberapa pilkada ya. Kebetulan kita lakukan survei di puluhan wilayah saat kita pilkada kemarin, dan selalu kita sisipkan pertanyaan seputar program ini. Makan siang gratis yang sekarang jadi makan bergizi gratis ya. Waktu itu pertanyaan masih makan siang gratis, dan respon publik
dari 85% rata-rata di Jabar ya, orang tahu terhadap program itu, kurang lebih 82 sampai 83% juga publik suka dan mendukung. Gitu. Ini angka yang sangat tinggi dan tidak boleh dianggap sepele ya oleh Pak Prabowo khususnya, bahwa antusiasme itu begitu besar gitu. Perlu dijaga baik terhadap program. Dan artinya harus dijaga dengan baik ini program. Dan ini juga menurut saya akan menjadi taruhan masa depan politiknya Pak Prabowo ini. Jadi bisa jadi hidup matinya politik Pak Prabowo ini sebagian nyawanya akan ditentukan oleh program ini. MBG ini salah satunya ya. Begitu gagal program ini, insya Allah akan berefek elektoral buruk nih kepada Prabowo. Insya Allah. The next-nya. Oke. Saya kira ini PR besarnya yang harus dicatat. Nah, oleh karena itu menurut saya sekecil apapun program yang muncul sekarang dan sudah mulai kan ada riak-riak kasus-kasus seperti misalnya di beberapa daerah yang orang kemudian pengen mendaftar mengisi menu dapur itu dengan sejumlah pengusaha catering. Iya. Nah, cuma kan yang harus diingat tidak seluruh pelaku usaha catering itu mampu memenuhi standar itu kan. Betul. Jadi kalau asal-asalan sekali satu titik saja kena keracunan misalnya, itu efek elektoral buruknya akan sangat dahsyat kepada Prabowo. Viralnya akan dapat gitulah. Saya kira ini yang harus jadi catatan penting buat Prabowo ya. Buat Prabowo ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Toto Izul Patah, Direktur Eksekutif LSI, yang juga survei sudah dilakukan ya pada penghujung akhir 2024 lalu. Salah satu dari 7 yang direspon positif ya kalau nggak salah oleh publik adalah makan bergizi gratis. Dari 8 isu yang kita potret based on percakapan di sosial media, setidaknya ada 4 platform ya. Dan tone positif itu cukup besar ke program ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Toto sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu. Selamat pagi Mas Toto. Siap. Terima kasih. Baik, kita jeda dulu sebentar pemirsa. Masih akan hadir lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.